Salam, perkenalkan nama lengkap saya Yasinta Daba, NIM 19410045, Program Studi Manajemen Kelas A. Saya akan menjelaskan penyelesaian analisis regresi linear sederhana dari hasil observasi sampel acak yang terdiri dari 8 desa di Kota Kupang mengenai pendapatan dan pengeluaran kesehatan penduduk yang bersangkutan selama tahun 2010. Misalkan pendapatan variabel X dan pengeluaran variabel Y. Kita dapat melihat data desa pada tabel berikut ini. Dari tabel, data pertama desa A dengan pendapatan atau variabel X 21 dan variabel Y atau pengeluaran 4 dan seterusnya. Dari data pendapatan dan pengeluaran desa A sampai H di atas, kita diminta mencari persamaan regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan uji T. Langkah pertama, kita harus membuat tabel untuk memudahkan melakukan perhitungan. Dalam tabel, mencari jumlah atau sigma dari variabel X kuadrat, variabel Y kuadrat, dan variabel XY. Kemudian kita mencari persamaan regresi menggunakan rumus B sama dengan N sigma X1 Y1 kurang sigma X1 kali sigma Y1 per N sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikuadratkan. Uraikan angka sesuai dengan rumus di atas dengan angka yang ada pada tabel bantu. Di dalam satuan perhitungan, kita harus menjumlah terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung, sehingga 8 kali 343,5 kurang 108 kali 24 per 8 kali 1620 per 108 dikuadratkan dapat hasil 156 per 1290 dikecilkan sama dengan 156 bagi 1290 hasilnya 0,12 sehingga nilai B yang didapat sebesar 0,12. Kemudian kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus A sama dengan sigma Y1 kali sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 kali sigma X1 Y1 per N sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikuadratkan. Sama halnya juga dalam perhitungan, kita terlebih dahulu menjumlahkan angka yang ada di dalam kurung. 24 kali 1620 kurang 108 kali 343,5 per 8 kali 1620 kurang 108 dikuadratkan dapat hasil 1702 per 1290. Hasil bagi dari 1702 per 1290 adalah 1,31, sehingga nilai A yang didapat sebesar 1,31. Maka model persamaannya Y sama dengan 1,31 tambah 0,12X. Langkah kedua, kita mencari koefisien korelasi. Untuk mencari koefisien korelasi, menggunakan rumus R sama dengan N dikali
sigma X1 Y1 kurang sigma X1 kali sigma Y1 per akar dari N dikali sigma X1 di kuadrat, sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikuadratkan kurang N dikali sigma Y1 kuadrat kurang sigma Y1 dikuadratkan. Perhitungan terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung, yaitu 8 kali 343,5 kurang 108 kali 24 per akar 8 kali 1620 kurang 108 dikuadratkan kurang 8 dikali 75 kurang 24 dikuadratkan dapat hasil 156 per 35,665109. 156 bagi 35,665109 dapat hasil 4,37, sehingga koefisien korelasi yang didapat sebesar 4,37. Kemudian langkah ketiga, kita mencari koefisien determinasi. Perlu diketahui, untuk mencari koefisien determinasi atau R kuadrat, kita mengkuadratkan hasil dari koefisien korelasi, di mana 4,37 dikuadratkan dapat hasil 19,09, sehingga determinasinya sebesar 19,09. Langkah terakhir, kita mencari uji hipotesis menggunakan uji T dengan signifikan 5% dan T hitung dicari menggunakan rumus R kurang akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Kita menguraikan angka sesuai dengan rumus di atas, yaitu R sebesar 4,37, akar N adalah banyaknya data sebanyak 8 data dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat dari koefisien determinasi, yaitu 19,09, dapat hasil 10,7065 bagi min 425, yaitu min 2519. T hitung sebesar min 2519. Kemudian kita mencari T tabelnya. Untuk mencari T tabel, kita memasukkan rumus diferensi sama dengan N kurang K, di mana N banyaknya data dikurangi K sebesar 2 dapat hasil 6. Kita bisa melihat data pada tabel signifikan, yaitu signifikan sebesar 0,05 dari 5% dengan data ke-6, yaitu T tabel sebesar 2,446. Di sini kita dapat melihat T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nominal angka min 2,519 lebih kecil dari 2,446. Maka terima H0 dan tolak H1. Kita dapat melihat pendapatan di desa tersebut menurun akibat adanya pengeluaran kesehatan yang semakin meningkat. Sekian penjelasan singkat tentang penyelesaian persamaan regresi linear sederhana dari saya.
Terima kasih, salam.